Oke, setelah kemarin kita sudah berhasil mendapatkan data semua buku, kemudian data buku berdasarkan ID, sekarang kita akan coba menambahkan buku baru ke dalam array of object books-nya kita atau ke dalam kolom database-nya kita nantinya gitu ya, ke dalam tabelnya kita gitu. Nah, caranya adalah seperti biasa kita akan membuat terlebih dahulu si endpoint-nya. Kita tambahkan di sini app.post. Nah, kenapa post? Karena kita akan menambahkan data ke server gitu ya. Jadi kita akan menggunakan post. Kemudian nama endpoint-nya dia merupakan books. Kemudian handler request. Nah, di sini prosesnya adalah nanti klien akan mengirimkan request body. Jadi kita di sini akan mendapatkan request body-nya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan request body, kita akan menambahkan si new book-nya gitu ya. Menambahkan si new book-nya. Kemudian dari sini baru kita akan mengembalikan response ke klien gitu ya, maksudnya klien. Oke, sekarang kita akan mendapatkan dulu si request body-nya nih. Nah, di sini kita kan memiliki request body-nya itu ada title, ada description. Nah, kalau untuk ID, apabila menggunakan database, dia akan biasanya itu otomatis tertambah gitu ya. Oke, sekarang kita akan mendapatkan request body-nya itu nanti dua, ada title dan description. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkannya dengan cara mendestructor const title, kemudian description. Nah, ini dapat dari rec body. Kalau tadi kan dapat dari rec params. Nah, sekarang kita dapatnya dari rec body karena ini merupakan request body. Oke, setelah kita dapat rec body, nah karena kalau menggunakan database itu biasanya ID-nya itu sekuensial, bertambah satu persatu, kita juga akan mencoba menirunya gitu. Nah, di sini kita akan mencoba mendapatkan ID dari yang terakhir, kemudian kita dapatkan satu. ID dari yang terakhir books-nya itu adalah ID 4. Jadi ketika kita menambahkan buku baru, maka ID ini harus menjadi 5. Itu ya, targetnya seperti itu. Nah, caranya kita langsung aja di sini coba bikin komen dulu mendapatkan new ID gitu. Nah, untuk mendapatkan new ID ini, kita harus tahu dulu last item ID-nya. Kita bikin di sini variabel const last item book ID. Kemudian kita dapat dari si array books-nya atau data books-nya. Kemudian di sini kita panggil books yang terakhir aja. Yang di sini yang paling terakhir. Caranya dengan bikin books length, kemudian -1 untuk indeksnya. Kemudian di sini kita panggil si ID-nya. Jadi dia akan mencari item yang paling terakhir, kemudian akan mendapatkan ID-nya saja. Oke, nah setelah kita dapat last item book ID-nya, kita akan bikin variabel lagi, yaitu const new ID book. New ID book, kita tambahkan last item book ID, kemudian kita tambah 1. Tambah 1 seperti ini ya. Oke, setelah kita mendapatkan new book ID-nya, sekarang kita akan menambahkan data book-nya. Menambahkan new book data. Oke, caranya adalah kita tinggal di sini masukkan ke objek. Objeknya itu untuk yang di sana. Kita bikin lagi variabelnya di sini new book data. Ini ya. Sama dengan kemudian kita tambahkan di sini title, dia akan mendapatkan dari title request body. Kemudian di sini juga kita akan menambahkan description. Description dia dapat dari description request body. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan si ID-nya. ID-nya dapat dari new ID book. Kita save. Nah, data ini adalah data yang akan kita tambahkan ke si array of object-nya, ke si array of objects books ini. Jadi kita harus menambahkan ke sana terlebih dahulu. Caranya adalah books-nya, kemudian kita push, tambahkan gitu ya. Push datanya new book data. Itu sementara yang kita kembalikan ke response adalah res JSON. Nah, karena dia merupakan creating data, untuk HTTP status code-nya adalah 201. 201 atau created gitu.
Nah, untuk JSON-nya kita bikin aja status, misalkan oke. Kemudian kita tambah new key gitu ya, new field message dengan misalkan di sini isinya adalah sukses create new book gitu. Kemudian kita tambahkan aja di sini datanya yaitu new book data. Seperti ini ya. Nah, kita save. Kemudian sekarang kita baru kembali ke HTTP client. Di sini saya coba dapetin dulu. Masih datanya sama seperti yang ada di codingannya kita. Nah, sekarang saya akan duplicate ini. Duplicate di sini create new book. Kemudian kita ganti HTTP metodenya menjadi post. Nah, sekarang di bagian body ini, request body, kita pilih JSON ya. JSON, kemudian kita bikin di sini JSON untuk title. Namanya misalkan di sini golang gitu. Golang. Terus di sini apalagi description. Kemudian learning golang from beginner. For beginner atau for atau from ya tadi ya, lupa. For ya, biar sama gitu, biar konsisten. For beginner. Oke. Sekarang kita coba send. Nah, ketika kita send, kita dapat error nih. Cannot destructor property title of rect body gitu. Nah, berarti ketika kita nge-send request ke sana nih, si request body ini nggak dapet nih. Kita coba debug lagi ya. Kita coba debug dengan cara console.log title description. Oke. Nah, sekarang kita coba save, jalanin lagi. Oke, masih error. Padahal kita di sini udah mengirimkan kan, mengirimkan si datanya. Kalau kita lihat di sini, nah ternyata emang tidak terbaca dan undefined gitu. Cannot destructor karena undefined berarti value rect body ini belum bisa muncul di datanya. Nah, kenapa? Karena di express-nya, di middleware-nya kita belum menambahkan supaya si endpoint itu bisa mengakses atau memberikan request body berupa JSON. Nah, caranya kita di sini tambahkan middleware app use express JSON. Oke. Nah, setelah kita menambahkan ini, kemudian kita ngehit client, dia akan membaca ini. Baru dia menjalankan ke si endpoint-nya, menjalankan ke si proses yang ada di sini. Nah, karena tadi kita belum menambahkan di middleware express.json, makanya yang kita kirimkan di sini belum kekirim. Sekarang kita coba send saja. Nah, sekarang sudah sukses dengan ID-nya 5, title-nya golang, description-nya learning golang for beginner. Kalau kita lihat di sini, lihat golang learning golang for beginner itu dapat dari konsol yang di sini. Oke, kita coba delete aja. Oke, setelah kita delete, kita save. Kalau kita kembali lagi, karena si servernya itu nge-restart, maka datanya akan ini aja nih yang ada. Kita coba cek nih, find all. Cek cuma 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita create yang tadi ini send, datanya udah ada 5, title-nya golang. Kalau kita cek ke find all books, nah sekarang datanya udah ada nih 5 tuh golang. Kalau kita kembali nih, tambahkan misalkan di sini Java, learning Java. Kita send, ID-nya berubah jadi 6, datanya ada. Kalau kita find all books, datanya juga ada gitu ya. Nah, tapi kalau kita nge-restart si servernya, dia akan kembali menjadi datanya yang ini aja gitu. Karena kita nyimpennya cuma di memori, belum di database gitu. Kita coba aja nih, kita close servernya, jalanin lagi. Kalau kita kembali ke find all books, nah maka dia akan ngasih 4 data doang yang ada di sini. Nah, gitu ya untuk menambahkan data baru ke books-nya kita. Oke, mantap.